Dicaci maki Habib Hussein dari Jakarta sampai Tegal. Kita nggak ketemu nih orang caci maki dapat hadiah, nggak ada nih zaman sekarang ini. Ditanya temennya, kamu sama siapa? Saya sama Abdullah. Loh, itu bukan Abdullah, itu Hussein bin Muhammad Al-Haddad, itu musyrik kafir. Apa jawab orang tadi yang sama Habib Hussein? Yang musyrik itu kamu. Kalau kita mendengar tadi bagaimana akhlaknya Habib Hussein kepada kakak beliau Habib Alwi. Ini akhlak beliau kepada seorang kakak. Ini akhlak beliau kepada kakak enggak kita dapati dalam akhlak kita kepada orang tua kita sendiri. Kepada ayah kita, kepada ibu kita. Nah, dengan adanya haul ini, sebagaimana dikatakan Al-Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi, bahwasanya haul ini diadakan adalah agar kita ngerti betapa kemuliaan orang-orang yang hebat, orang-orang minas sholihin, dan kita juga ngerti betapa jauhnya kita daripada mereka. Kita jauh, kita mau nyusul mereka, udah terlalu jauh mereka itu untuk kita susul. Tapi ketika kita ada rasa hancur hati kita, ya Allah saya mencintai Habib Fulan, tapi saya nggak bisa meniru, nggak bisa meneladani amalnya. Maka ketika hati kita hancur, kata Allah Ta'ala dalam hadis qudsi, ana indal munkasirati qulubuhum min ajli. Aku bersama dengan orang-orang yang hatinya hancur karena aku. Dengan adanya hal kita mendengarkan tadi manaqib, mendengarkan akhlak yang mulia, mendengarkan adab-adab yang luar biasa, bagaimana mereka berakhlak dan beradab, dan ketika kita menyadari bahwasanya kita susah untuk meniru seperti mereka dan kita merasakan sedih karena hal itu, maka di situ kita mendapatkan hadiah dan anugerah yang istimewa daripada Allah Subhanahu wa taala. Habib Jailani beliau mengisahkan, saya baru datang dari Purwakarta. Di sana saya berjumpa dengan Al-Habib Salim Assegaf. Beliau termasuk salah seorang murid daripada Al-Habib Hussein bin Muhammad Al-Haddad. Beliau mengisahkan bahwasanya suatu ketika Habib Hussein bin Muhammad Al-Haddad perjalanan dari Jakarta ke Tegal menggunakan kereta. Ketika itu beliau duduk di samping dengan seseorang, ada seseorang duduk di samping beliau, dan orang ini tanya kepada beliau, nama antum siapa? Maka Habib Hussein nggak jawab namanya, Hussein Al-Haddad, nggak jawab begitu. Beliau jawab, nama saya Abdullah. Dan memang itu nggak bohong, semua di antara kita kan hambanya Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kemudian setelah itu orang ini sepanjang jalan dari Jakarta sampai ke Tegal itu menasehati Abdullah. Dikira Abdullah benar, padahal Habib Hussein itu. Nasihatnya apa? Isi nasihatnya, kamu kalau ke Tegal hati-hati, jangan duduk sama Hussein bin Muhammad Al-Haddad. Itu musyrik, itu ajarannya nggak benar. Itu dicaci maki Habib Hussein dari Jakarta sampai Tegal. Tadi kata Habib Jailani, ini kalau mencaci maki kita, ini mungkin istri atau anak kita, mungkin kita putus hubungan dunia sampai akhirat mungkin. Ini Habib Hussein nggak kenal, duduk di sampingnya, caci maki, nggak berhenti dari Jakarta sampai Tegal, ngomongin Habib Hussein terus. Apa coba Habib Hussein? Satu pun nggak ada jawab. Ya, gitu. Diam aja. Sampai beliau itu turun di Tegal, ini orang juga turun sama Habib Hussein, diantar ke tempat tujuannya. Dijamu makan, disambut, setelah itu diantar ke tempat tujuannya, dikasih hadiah. Kita nggak ketemu nih orang caci maki dapat hadiah, nggak ada nih zaman sekarang ini. Kasih hadiah, setelah itu dia diantarkan ke tempat kumpulannya dia, sama-sama orang-orang yang membenci Habib Hussein. Diantarkan ke sana. Sampai di sana grupnya ini kaget, lihat temennya kok sama Habib Hussein. Ditanya temennya, kamu sama siapa? Saya sama Abdullah. Loh, itu bukan Abdullah, itu Hussein bin Muhammad Al-Haddad, itu musyrik kafir. Apa jawab orang tadi yang sama Habib Hussein? Yang musyrik itu kamu. Saya duduk sama beliau perjalanan dari Jakarta sampai Tegal, saya caci maki, muka berubah aja enggak? Saya dijamu, saya diantar, bahkan saya dikasih hadiah. Yang musyrik itu kamu. Langsung dia pergi dan duduk bersama dengan Habib Hussein bin Muhammad Al-Haddad sampai berubah akidahnya melazimi majlisnya Habib Hussein bin Muhammad Al-Haddad. Bayangkan coba, akidah itu bisa berubah karena berkat akhlak mulia Habib Hussein bin Muhammad Al-Haddad.
akhlak yang luhur ini adalah sesuai dengan yang disyaratkan oleh Nabi Muhammad SAW. Bahwasanya Nabi SAW beliau bersabda, aku tinggalkan untuk umatku dua perkara, yang mana barang siapa berpegang teguh terhadap dua perkara ini sampai kapanpun dia nggak akan tersesat. Apa itu? Kitabullah Al-Quran wa itrati ahli baiti, dan keluargaku. Keduanya ini nggak akan berpisah sampai nanti berjumpa di telaga Haud. Apanya? Semuanya, qiraahnya, ilmunya, semua yang terkait dengan Al-Quran itu menyatu dengan ahlul bait Nabi Muhammad SAW. Maka ketika kita mendengarkan bahwasanya ada Quran yang berjalan di muka bumi, siapa itu? Di antaranya Siti Aisyah ketika ditanya bagaimana akhlaknya Nabi Muhammad SAW, maka beliau menjawab, kana khuluquhul Quran. Akhlaknya Nabi Muhammad SAW itu adalah Al-Quran. Makanya kalau di antara akhlaknya dari Al-Quran, wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Orang-orang yang mulia itu ketika diajak diskusi, ketika diajak bicara oleh orang-orang yang jahil, maka mereka hanya mengatakan salama, enggak menanggapi kecuali dengan apa yang bagus. Itu yang mereka lakukan, dan itu adalah akhlak mereka. Seakan-akan, tadi kata beliau, seakan-akan cacian itu di telinga mereka terdengar sebagaimana pujian. Nah, karena itu kita semuanya berkumpul di tempat ini, kita semuanya mengikuti dan meneladani mereka. Nutabi'hum alal athar. Kita meneladani mereka sesuai dengan athar, jejak langkah kaki mereka, maka kita melangkah di tempat yang sama. Insya Allah kita pun juga akan mendapatkan kemuliaan seperti mereka. Dan juga tadi beliau menyampaikan bahwasanya nilai daripada umat ini adalah akhlaknya. Kalau akhlak itu hilang, maka nilainya pun juga hilang. Selama akhlak itu masih ada, maka nilainya pun juga ada. Semoga Allah Ta'ala hidupkan kita, daerah kita, masyarakat kita semuanya dengan akhlak sebagaimana akhlaknya orang-orang soleh seperti Al-Habib Husain bin Muhammad Al-Haddad.